teman-teman semuanya. Baik, untuk sekarang kita mulai saja dan diingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk menonaktifkan mikrofonnya karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Damiri SPCMAG selaku Ketua STIAS Indonesia Purwakarta, yang kami hormati Ibu Hajah Rina Nurhayati SOS MSI selaku Wakil Ketua Bidang 1, dan yang kami hormati seluruh dosen STIAS Indonesia Purwakarta, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIAS Indonesia Purwakarta. Baik, untuk sekarang akan dimulai dengan yang pertama dari Ibu Hajah Rina Nurhayati selaku Wakil Ketua 1 yang akan memberikan pengantar untuk pada acara pagi ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam dan salam semoga terlimpah curah untuk junjungan kekasih alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa umatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya, meskipun yang tercatat baru 62 partisipan, dan ini dikurangi mungkin moderator, pimpinan, tim prodi ya. Jadi tolong dikasih tahu teman-teman yang lainnya agar segera join, karena tidak akan ada lagi pembekalan yang ketiga kalinya. Kemarin kan sudah yang pertama ya, terkait dengan etika, terkait dengan pengalaman-pengalaman di saat PKL dahulu, lalu juga sekarang kalian diberikan materi terkait dengan teknis pelaporan pelaksanaan PKL. Nah, di sini ada materi yang akan saya berikan, tapi apakah host bisa membantu Bu Siti untuk men-share materi saya? Baik Bu, karena saya nggak bisa tethering ke laptop ini teh, sinyalnya jelek, maklum lah. Baik Bu Haja. Iya, nggak bisa lihat ya di sini. Ada nggak materinya? Mungkin Ade, Kak Jalal bisa bantu. Sudah adakah Bu Siti? Materinya di-share di mana ya Bu? Saya belum dapat di grup STIAS. Saya belum dapat materi. Ada di grup STIAS, Pak. Yang bantuan, Bukan, ini PKL teknis pelaporan yang PPT. Nah ini, ya. Alhamdulillah sudah sama Pak Ketua. Nah ini ada, sudah terbaca belum teman-teman? Pak Ketua termohon. Sudah Bu. Bu. Ini nanti kan pemaparannya yang lebih gamblangnya akan disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Saifuddin dan juga Pak Jalal. Kalau saya sih hanya sebagai pengantar.
Nah, ini ada teknis pelaporan pelaksanaan PKL angkatan 2018. Di sini juga mengapa sih PKL itu dilaksanakan? PKL itu dilaksanakan tentu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Lalu juga merupakan landasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang diturunkan akhirnya menjadi ke SK Ketua STIAS Indonesia Purwakarta, lalu juga ke yang lebih mengerucut lagi ke kalender akademik. Nah, seperti biasa, setelah semester 6 dilaksanakan, kalian setelah UAS, maka pelaksanaan PKL akan segera dimulai. Dan ini juga merupakan masa praktikum untuk adik-adik kelas lainnya. Nanti kalian juga akan di-share buku panduan praktik kerja lapangan dari akademik, lalu nanti juga tentu akan pemaparan penjelasannya oleh para pemateri ya. Nah, ini di sini kalian juga bisa melihat kegiatan pelaksanaan PKL angkatan 2017 lalu. Ini dilaksanakan tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, angkatan PKL 2017. Nah, ini dilaksanakan baik itu di tempat kerja masing-masing ataupun di tempat kerja luar yang kalian pilih, dan tentunya meskipun di tempat bekerja kalian seharusnya dan sebisa mungkin menggunakan jas alma mater gitu ya, atau misalkan bisa disesuaikan dengan ketentuan perusahaan tersebut atau tempat kerja kalian. Dan tentunya kalian harus membedakan diri mana saat bekerja dan mana saat melaksanakan kegiatan PKL gitu ya. Karena nanti kita juga akan meminta pendamping lapangan kalian di tempat PKL ya. Lalu di sini kegiatan PKL angkatan 2017 juga seperti angkatan sebelumnya dilaksanakan di lembaga yang kalian pilih, dan meskipun dalam kondisi pandemi ya tetap dilaksanakan. Jangankan PKL, KKN pun tetap dilaksanakan. Jadi kita tetap menjalankan semua kewajiban yang sudah dibebankan ke perguruan tinggi untuk melaksanakan instruksi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, di sini ada pembimbing PKL. Pembimbing PKL-nya di sini ada 10 ya, karena kita bagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok ada 10. Ada Pak Ahmad Ali, ada saya sendiri, ada Pak Cahyo, ada Bu Farida, ada Pak Eka, ada Pak Dr. Ahmad Saipudin, ada Bu Ai, ada Pak Jalal, ada Bu Siti, dan ada Ibu Mila ya. Di sini juga ada kelompok yang sudah kita bagi, kelompoknya yang dibimbing oleh Pak Ahmad Ali, lalu juga oleh dosen-dosen lainnya ya. Nah, di sini ada 107 mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL. Yang diharapkan tentu kegiatan PKL ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentunya ingat dengan etika-etika yang sudah disampaikan oleh Prodi ya di minggu lalu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan kalian senantiasa semangat untuk melaksanakan kegiatan PKL ini. Dan untuk ini mahasiswa magang ada ya? Ada Bu? Ada Bu. Yang kelas magang juga silahkan nanti mengambil objek apa sih yang ingin diobservasi yang menarik untuk kalian, karena objek yang menarik itu tidak harus selalu masalah, tapi bisa hal menarik ya, tapi bagaimana hal menarik itu bisa terjadi, nah itu nanti disampaikan ya awal sampai dengan kegiatan tersebut atau hal tersebut menarik untuk dituliskan dalam sebuah artikel gitu. Jadi tidak harus masalah, kalaupun misalkan ada masalah juga bisa nanti ada permasalahan dan juga ada solusinya gitu ya. Jadi yang namanya PKL itu laporannya tidak ada metodologinya, itu adalah artikel biasa yang nanti tapinya akan diupload oleh tim SI, oleh Pak Jalal dan rekan-rekan ya, untuk menjadi karya tulis ilmiah kalian gitu. Kalau yang namanya paper baru nanti ada metodologinya. Jadi ini sih gampang saja ya, apa yang kalian lihat kalian munculkan, tapi ada sebab akibatnya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nikmati masa PKL-mu karena tidak akan terulang ya. Semoga lancar dan berkah. Terima kasih untuk tim Solid STIAS Indonesia Purwakarta. Terima kasih untuk tim Prodi. Terima kasih untuk Pak Ketua, para pimpinan, Pak Cahyo, Bu Farida,
dan adik-adikku yang tersayang, semoga semuanya sehat walafiat dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Rina Nuhayati yang sudah memaparkan pengantar untuk pada pagi ini. Baik, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara teknik pelaporan PKL yang akan disampaikan oleh Ketua SIS Indonesia Purwakarta, Bapak Ahmad Damiri SSY MAG. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti Rahmat dan juga Bu PK1 Bu Hajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati para pimpinan SIS Indonesia Purwakarta, khususnya di bidang akademik, dan juga para prodi, ketua prodi, sekretaris prodi, dan para pembimbing lapangan PKL tahun 2021 ini. Adik-adikku mahasiswa-mahasiswi SIS Indonesia Purwakarta angkatan 2018 ya ini ya. 2018 yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada WK1 yang sudah mengagendakan kembali acara teknis pelaporan pelaksanaan PKL ya. Karena kemarin sudah dibahas tentang PKL-nya, sekarang itu teknis pelaporannya. Bagi saya ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena mungkin baru mulai tahun ini bahwa kalian dituntut, diwajibkan untuk membuat literasi, tidak hanya sebatas gambaran pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa per orang, per kelompok laporannya, dan itu disimpan di perpustakaan atau dilaporkan kepada pimpinan. Jadi sekarang itu kalian berbentuknya literasi ya, literasinya itu artikel, dan artikelnya itu nanti ke depan akan dipublikasikan oleh tim jurnal. Begitu. Jadi karena ini berkaitan dengan paper, dengan artikel yang akan nanti mungkin dimunculkan di jurnal SIS, Jamiah atau Eksis Bank atau yang lain, dan itu menjadi nilai poin bagi akreditasi lembaga kita, maka harus serius di dalam pelaksanaan pelaporannya, pun juga dengan teknis membuat laporan tersebut. Maka diadakanlah acara ini. Jadi acara ini sangat penting sekali. Kepada staf juga harus untuk direkod ya, direcord, supaya nanti teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini karena alasannya logis, maka bisa melihat di YouTube SIS. Itu ya penjelasannya. Bahwa acara ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengajaran yang biasa sekali kalian lakukan, penelitian. Nah, ini bagian dari penelitian dan pelaksanaan di lapangan. Jadi tidak hanya sebatas kalian melakukan PKL ya, PKL di satu tempat, tapi juga bagaimana mengobservasi dan menuangkan dalam satu tulisan. Jadi di SIS ini kalian dipaksa untuk melakukan pembuatan paper, walaupun dari semester 1 kalian juga sudah belajar menulis makalah ya. Nah sekarang secara formal kalian harus per orang membuat satu artikel di acara PKL ini. Lalu nanti di acara KKN juga sama. Kalau KKN lebih luas karena di masyarakat. Kalau ini secara khusus PKL itu di satu lembaga. Yang itu lembaganya apakah kalian memang sudah bekerja di sana atau yang akan ingin kalian di sana tempatin. Misalkan kalian membidik salah satu lembaga perbankan atau perusahaan mengajukan dengan membawa surat dari lembaga ingin PKL di sana 1 bulan kan, atau kurang atau lebih, yang pasti ada proses kalian melakukan kerja lapangan.
itu bisa dilihat, diamati di sana, pasti akan tiap orang itu akan berbeda, karena otak manusia itu pasti tidak satu pemahaman, walaupun di satu tempat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Jirina, itu membuat artikel itu apa saja, terserah bebas. Kalian sudah banyak belajar bagaimana membuat makalah. Nah, nggak jauh-jauh beda lah. Untuk kalau ini sebutnya dengan artikel, ya. Nanti di level KKN ataupun skripsi itu kalian prefer menggunakan metodologi. Makanya Pak Jalal juga nanti akan menyampaikan bagaimana format pembuatan artikel ini, template-nya seperti apa, gayanya bagaimana, walaupun memang tidak menggunakan metodologi yang komprehensif, yang bagus, minimal kalian belajar lah, begitu ya. Jadi nanti para pembimbing pun mengarahkan mahasiswa itu tiap orang akan mempunyai artikel yang berbeda-beda. Nah, disinilah akan letak pembimbing mengarahkan apa laporan apa yang kalian dapatkan. Saya yakin dalam satu tempat atau dalam satu kasus bisa berbeda artikel sesuai dengan diarahkan nanti oleh pembimbing. Bu, saya mengajukan artikel saya judulnya seperti ini. Misalkan tentang pengaruh, misalkan tentang kondisi, misalkan tentang penyelesaian permasalahan yang ada di sana, misalkan tentang yang lain, pasti itu akan berbeda-beda. Pembimbing harus jeli di sini. Satu orang pembimbing membimbing 10 orang, itu akan berbeda-beda judul. Kalau sama, itu akan dipertanyakan. Ya, dan juga bagaimana pola penulisan artikel tersebut nanti dipaparkan oleh materi kedua Pak Jalal. Materi ke-1 atau kedua itu Pak Jalal, ya. Begitu. Jadi ini sangat penting sekali, maka saya harap seluruh mahasiswa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh serius. Kalau mahasiswa tidak bisa menyelesaikan paper ini, jangan diberikan nilai PKL. Tidak apa-apa. Di kalian kira-kiranya benar-benar repot, nggak bisa, silakan mengulang di tahun depan juga. Tapi tetap kita akan pembimbing juga harus fleksibel. Misalkan di tanggal 9 sekarang atau besok, hari 9 itu hari Senin mulai, karena di jadwalnya di kalender akademik dan juga pedoman itu kan di tanggal 9. Misalkan baru dapat tempat kerjanya minggu depan, tidak apa-apa. Setelah deadline terakhir 1 bulan, misalkan diberikan beberapa minggu untuk melakukan pelaporan artikel tersebut. Kalau sudah, baru diberikan nilai. Itu ya. Tidak susah kok. Sekarang referensi itu banyak sekali, bisa menggunakan di perpustakaan ataupun searching. Tapi tetap pembimbing itu harus jeli. Tidak mesti semuanya itu mereka mengarang bebas. Para 8 lembar mengarang terus. 1 lembar aja liar kan kalau mengarang. Tapi berikan mereka cara atau ajarkan mereka cara menyadur karya orang lain. Bukan mengcopy paste ya. Kalau copy paste itu satu artikel di copy itu di atas namakan dia, itu plagiat sih. Tapi kalau menyadur karangan orang lain di dalam satu artikel itu diperbolehkan dalam karya tulis ilmiah sarjana S1 gitu. Satu paragraf, satu artikel tidak mencantum karya dia padahal bukan, maka itu disebut plagiat. Nah, terkait dengan hal ini saya yakin para pembimbing semuanya sudah paham terhadap itu dan juga bisa mengarahkan mahasiswa. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan atau maksimal 2 bulan ke depan itu semuanya sudah beres dan juga kalian sudah menyelesaikan paper tersebut dan mendapatkan nilai. Jadi nggak jauh dari itu nanti kalian sudah bisa SPP, sidang dan juga sidang menghapus. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon diperhatikan oleh seluruh pembimbing dan juga mahasiswa yang sebanyak saya mendengar ada 108 orang. Entah itu kelas magang atau kelas reguler, semuanya diberikan kewajiban yang sama. Demikian, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad dan PMAG yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pembekalan ataupun teknik pelaporan PKL pada pagi ini. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki acara
materi ya. Yang pertama adalah pemateri dari Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SUD, MUD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral nujum syahral hajmi al-ashhuril hurumi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma wa law bisin." Alhamdulillah wa syukurillah berkat kudrat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini tanggal 8 Agustus 2021 Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kita bisa bersilaturahmi untuk pelaksanaan PKL. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan terusnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ketua CGS Indonesia Purwakarta, Bapak Ahmad Dhani, BMAG, dan Ibu Hajah Harina selaku Wakil Ketua 1, dan Bu Hajah Ibu Farida dan Pak Cahyo serta staf lainnya, dan tidak lupa juga Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi lainnya. Semoga pada kesempatan ini kita semua ada dalam lindungan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minggu sebelumnya sudah disampaikan, sebenarnya saya sudah menyampaikan terkait masalah penulisan artikel PKL ini minggu kemarin. Bahkan mahasiswa juga sudah menerima terkait panduan-panduan apa yang telah disampaikan baik sama Pak Ketua tadi, bagaimana pentingnya kita membahas tentang penulisan artikel yang pada saat ini tentu momentum ini tidak hanya dijadikan sebagai karya ilmiah yang hanya ditaruh di perpustakaan, tapi kita ingin mencoba belajar dan terus belajar dan ingin memperbaiki. Semoga apa yang nanti hasil kita dijadikan sebagai sebuah pandangan dan acuan oleh orang lain, menjadikan betul-betul tulisan yang PKL ini dapat dilakukan secara kontinu oleh CGS Indonesia Purwakarta. Nah, untuk penjelasan terkait masalah penulisan lebih detail nanti lebih detailnya oleh Pak Jalal sendiri. Hanya saja saya akan menyampaikan terkait poin-poin apa yang harus ada di artikel tersebut, sebagaimana yang sudah disepakati oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua serta Prodi. Di situ poin ini nanti akan menjadikan sebagai sebuah artikel yang tentu harus diperhatikan oleh mahasiswa PKL ini. Nah, di sini kan judul masalah. Yang dimaksud dengan judul masalah sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua dan Bu Haji, bagaimana ketika mahasiswa tersebut di tempat kerja lapangan itu menemukan satu masalah atau apa yang sedang dilaksanakan di PKL tersebut, maka oleh mahasiswa tersebut bisa dijadikan sebagai satu bagian dari aspek yang akan diangkat. Nah, bagian dari masalah yang akan diangkat yang tentu difokuskan pada satu masalah
yang digarap atau sedang dilaksanakan pada saat PKL. Misalkan, ketika kalian PKL itu merujuk pada konsentrasi penggarapannya misalkan tentang manajemen, atau administrasi, atau bagian distribusi, bahkan bagian keuangan yang nanti ketika di lapangan tersebut. Nah, jika PKL-nya tersebut itu di lembaga umum, maka ketika kalian menemukan satu permasalahan yang sedang dilaksanakan ataupun dilakukan di lapangan, maka bisa ditinjau dengan perspektif ekonomi syariah. Karena tentunya bahwa ketika kita menjadikan sebagai sebuah laporan artikel, itu tidak hanya satu bagian daripada penjelasannya secara umum, tapi karena kita merujuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, maka di situ kita harus penggarapannya itu menggarap sesuai dengan kajian apa yang telah disampaikan di buku panduan, bagaimana ruang lingkup apa yang akan dicapai oleh mahasiswa PKL, yaitu kajian tentang ibu iurah dan lain sebagainya. Nah, jika PKL tersebut di lembaga umum itu seperti itu. Namun jika PKL dilaksanakannya di lembaga keagamaan, misalkan lembaga pegadaian atau bank syariah dan seterusnya, dari satu titik poin masalah yang sedang dilaksanakan. Apa sih inti dari masalah yang akan dijadikan sebagai sebuah masalah, kemudian akan dijadikan judul, gitu. Nah, dan dikembangkan pada latar belakang masalah serta dipoinkan pada rumusan-rumusan masalah, agar masalah yang akan digarap tidak melebar kemana-mana. Jadi kalaupun misalkan kalian di satu tempat itu ada 5 orang yang PKL, maka di artikel ini boleh bisa saja merujuk dari satu judul oleh dua mahasiswa gitunya, atau misalkan bisa saja dari 5 orang satu tempat ini mau dijadikan 5 judul, itu boleh, asal apa yang akan digarapnya itu sesuai dengan kajian yang akan ditemukan di lapangan sesuai ekonomi syariah atau perbankan syariah. Sebenarnya kajian ini cukup luas. Itu hanya tadi hanya sebagai contoh, kayak bagian manajemen, administrasi, kan bagian manajemen bagian mananya saja. Di situ tidak hanya satu aspek pada konteks manajemen, juga luas. Gitu. Maka silakan mahasiswa. Jadi sekali lagi, dalam hasil nanti dijadikan judul, itu bukan dari judul terlebih dahulu menjadi masalah, tapi lihat masalah yang ada di lapangan, gitu, apa yang kita garap, apa yang kita laksanakan selama PKL tersebut, kemudian dijadikan konten masalah, rumusan masalahnya bagaimana, setelah itu baru dikasih judul. Nanti insya Allah akan dibimbing oleh para pembimbing yang 10 tadi, yang sudah disampaikan oleh akademik. Nah, itu di judul penulisan. Nanti teknik penulisan, judulnya, ukurannya, kemudian halamannya, insya Allah akan lebih diperluas oleh Pak Jalal. Nah, kemudian masuk kepada pendahuluan, latar belakang. Di situ kan ada latar belakang masalah yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat PKL. Nah, bagaimana tadi ketika kalian berpikir bahwa ketika di lapangan itu sudah menemukan satu masalah, kemudian dijadikan rumusan masalah. Nah, jika sudah menemukan masalah, kemudian dikembangkan di latar belakang masalah dan dikebas pada poin-poin perumusan masalah. Kemudian akan ditemukan judul secara baik dan signifikan dengan masalah yang digarap. Jadi gini, di latar belakang masalah itu dijelaskan, dikembangkan penelitian-penelitian terdahulu atau misalkan bacaan-bacaan yang sudah ada sebelumnya, baik itu terkait jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian disingkat secara knowledge gap.
dari masalah yang dilakukan saat peneliti saat ini. Jadi dikembangkan di lapangan itu masalahnya, di latar belakang masalahnya itu dikembangkan sesuai apa yang ditemukan oleh kalian, maka sama kalian itu sendiri dikasih referensi, misalkan penelitian terdahulu, kemudian dikasih data-data sedikitnya sesuai temuan awal yang ada di lapangan ketika kalian lakukan. Nah, latar belakang masalah ini juga harus membahas tujuan dan kegunaan. Kenapa demikian? Ketika penulisan karya ilmiah juga artikel juga tidak terlalu banyak sebenarnya tujuan, atau tergantung tujuan itu tergantung dari latar belakang masalahnya. Kalian kalau misalkan mau lebih banyak ya tergantung latar belakang masalah apa yang dimunculkannya. Kalau lebih banyak masalah ya tujuan juga harus mengikuti ekspor dari tujuan dari masalah itu. Nah, tujuan dan kegunaannya ini supaya karya ilmiah yang sedang kalian garap dan sebagai pembimbing itu memberikan satu tujuan bahwa layak kemanfaatan bagi individu, lembaga, dan masyarakat. Kan secara ilmu filsafat ilmu kan bahwa di dalam karya ilmiah itu ada bahasan aksiologi. Bagaimana manfaatnya ketika kita menulis artikel, baik itu untuk individu atau pribadi, baik itu secara individu, pribadi, ataupun secara umum, bahkan terlebih lagi secara kelembagaan, yaitu Sepies Indonesia Purwakarta. Nah itu, jadi kalian sudah terbiasa menulis di makalah yang sudah diberikan dan dibimbing oleh dosen ketika mata kuliah sedang berjalan. Nah, di sini juga memberikan poin-poin yang ada di pendahuluan itu bisa masuk pada apa masalah yang harus dipecahkan. Problem statementnya itu apa? Gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh orang yang menyelesaikan masalah yang ada di perbahasaan itu. Nah, intinya bikin beberapa pertanyaan yang sekiranya mampu terjawab di bab 3 hasil temuan dan penelitian bahasan itu. Nah, kemudian yang bab berikutnya ada tinjauan pustaka. Kenapa harus ada tinjauan pustaka meskipun kita penulisan artikel? Karena memang tinjauan pustaka ini untuk memperkuat karya ilmiah apa yang kita sedang ditulis atau sedang digarap oleh kita. Jadi kalau misalkan kita menulis artikel sekecil mungkin, tapi kalau misalkan ada analisis karya dari orang lain atau bacaan dari orang lain yang signifikannya dapat diakui sebagai referensi, itu modal awal bagi kita sebagai kalian sebagai mahasiswa menulis karya ilmiah itu sudah dikatakan sebagai bagian dari artikel yang betul-betul ilmiah, bukan hanya sebatas menggambarkan deskriptif yang hanya wilayah realitas di masyarakat saja atau ditemuan di lapangan, tapi tidak memakai analisis. Nah, ini menjadi bagian terpenting juga tinjauan pustaka. Tidak ribet. Tinjauan pustaka ini berisi kajian dari berbagai teori yang mendasari munculnya masalah yang akan dijadikan judul, atau berisi berbagai landasan teori dari variabel yang digunakan pada saat masalah penelitian dilaksanakan. Gitu. Nah, disesuaikan isinya bisa di situ isinya bisa berisi dari hasil penelitian tulisan sebelumnya, gitu. Mulai dari sebelumnya itu kan di situ bedakan coba dari variabel, dari isinya, dari indikatornya, gitunya. Atau terlebih lagi dari hasil temuan, apa sih yang kira-kira membedakan. Gitu. Bisa kalian ambil dari jurnal, buku, gitu, atau hasil dari penelitian orang lain, boleh yang sudah digarap. Nah, kemudian
bab berikutnya setelah tinjauan pustaka, ingat tinjauan pustaka itu penelitian terdahulu atau teori-teori bisa diambil sesuai dengan kajian apa yang telah kita apa yang saat ini kalian garap. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil yang ditemukan di lapangan pada saat PKL tersebut yang dijadikan sebagai tulisan, hendaknya ditulis secara jelas dan padat, tidak ngambang gitunya. Atau dalam penulisan nanti kalian jangan sampai tidak menerapkan karya tulis sesuai dengan bahasa Indonesia sebagaimana yang sudah dijelaskan atau dipelajari dulu ketika ada mata kuliah bahasa Indonesia sama Pak Eka misalkan, atau karya ilmiah yang dosen lainnya, itu menjadikan sebagai sebuah bagian. Sebenarnya penulisan ini hanya kalian berbicara, mendeskripsikan, tidak hanya bagian dari deskripsi yang asal-asalan gitu ya, tapi memiliki referensi-referensi tertentu dengan memakai karya tulis ilmiah dengan sebaik mungkin, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bagaimana cara penulisannya. Maka di situ perlu dikembangkan cara belajar dan bertahap. Insya Allah ketika nanti momentum skripsi tidak akan sulit lagi untuk membuat paper. Nah, kemudian di dalamnya juga ada diskusi yang dapat menguraikan arti penting hasil temuan. Jadi hasil temuan yang ada di lapangan itu didiskusikan dalam bentuk karya tulisan, dideskripsikan gitunya, didiskusikan itu kalian sesudah menemukan kemudian dikembangkan dalam diskusi dengan deskripsi dan dianalisis oleh yang tadi di tinjauan pustaka tersebut. Nah, hindari maksud gini, dapat menguraikan hal yang penting di temuan itu, kemudian di situ juga bukan mengulang-ulang. Jadi kata-kata yang sudah ada di latar belakang dipindahkan ke bab 2, dipindahkan ke bab 3, bukan seperti itu. Kalaupun misalkan ada di latar belakang ada, kemudian di hasil temuannya juga ada, itu bukan berarti reduksi kalimat yang sama, tapi reduksi kalimat yang berbeda itu akan dijadikan sebagai sebuah analisis dengan referensi yang kuat gitu. Nah, hindari penggunaan stasi dan diskusi yang berlebihan dengan menggunakan literatur yang sudah dipublikasikan orang gitu. Berarti masuk pada kategorisasi plagiasi. Jadi tulisan, karena kita biasanya mahasiswa itu dalam penulisan ini bukan mahasiswa saja, mungkin mengalamilah dalam penulisan ini biasanya tidak mampu menguraikan deskriptif apa yang sudah ada yang dijadikan sebagai sebuah diskusi dan dianalisis oleh referensi. Kita hanya memindahkan udah beres aja. Ya gak apa-apa kalau misalkan di tinjauan pustaka gitunya, karena memang itu referensinya dicantumkan secara langsung. Kalau misalkan mau memindahkan juga gak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan di hasil pembahasan itu minimal kalian harus membuka wawasan dengan menggunakan referensi baik itu di lapangan ataupun hasil dari referensi yang kalian sudah baca. Nah, adapun karya tulisan yang sudah dipublikasikan dapat dijadikan dianalisis. Nah, pada bagian ini keberhasilan dari temuan penulis pada saat PKL dan pembahasannya hasil dari analisis data. Lebih luas lagi, dalam pembahasan berisi kombinasi antara pemaparan data, kajian teori, dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan berbagai bukti hipotesis jawaban yang ada di lapangan tersebut dan yang sedang dilaksanakan oleh orang lain. Nah, itu. Jadi tadi sesuai dengan arahan Pak Ketua, ini ingin mencoba sesuatu hal yang baru, yang baik, yang seyogyanya mudah-mudahan kita hasil yang memaksimalkan dalam pembimbingan dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita menuju taraf penghasilan yang baik gitu dalam penulisan ini. Semoga
kedepannya kita lebih baik lagi dan lebih terbiasa. Nah, kesimpulan di situ harus menjawab permasalahan atau penulisan sebuah artikel yang sudah dikembangkan dari mulai awal sampai akhir, itunya, dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dapat juga memberikan saran atau rekomendasi. Maksudnya gini, kesimpulan itu bukan berarti sesuatu yang ditulis kembali poin-poin, tapi inti dari jawaban rumusan masalah yang 4 poin tadi itu, misalkan apa sih intinya, atau dari temuan masalah itu apa sih intinya, gitunya. Kalau misalkan berbicara jadi menyimpulkan satu hasil dari lapangan, yang titik poinnya itu misalkan inilah, kalau misalkan ini bagian dari manajemen, tidak ada bagian dari manajemen gitu. Nah, itu. Jadi isi kesimpulan itu ada tambahannya juga, bisa pakai saran dan rekomendasi juga di situ. Nah, poin terpenting lagi, karena tadi di awal sebelum pendahuluan itu ada abstrak, maka abstrak ini sangat perlu dan diperlukan juga, baik itu abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggris. Nah, abstrak di dalamnya ini cakupannya harus singkat dan jelas. Di dalamnya meskipun deskriptif dari permasalahan masalah-masalah yang sudah ditemukan, kemudian secara singkat apa sih rumusan masalahnya, kemudian tujuannya bagaimana, dan kemudian di topik abstrak juga meliputi alasan pemilihan topik judulnya gitu. Nah, abstrak juga harus diakhiri dengan komentar penting hasil dari kesimpulan singkat sebagai isi yang penting. Nah, kemudian di abstrak juga di sini hasil temuan yang diperolehnya itu dari rumusan masalah itu bagaimana, kemudian kesimpulannya itu bagaimana. Nah, itu yang di poin-poin yang ada di artikel. Jadi tidak begitu sulit. Kalaupun misalkan kalian tadi menemukan apapun masalahnya yang ada di lapangan, boleh kalian dijadikan sebagai sebuah bagian penulisan artikel sebagai bagian dari kajian lapangan PKL tersebut. Asalkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua, jangan sampai bahwa kalian menulisnya itu tidak sesuai real yang ada dilakukan di lapangan. Dalam artian real di lapangan itu kalian bisa saja menulis tanpa realisasi kalian melaksanakan PKL di lapangan, karena menulis itu gampang. Tapi kalau misalkan realitas di lapangannya kalian tidak terjun langsung, ya sama saja dengan membodohi karya tulis. Dan kami sebagai pembimbing harus bertanggung jawab gitu ya. Masa ketika tulisannya bagus tapi tidak terjun langsung ke lapangan, maka ini juga akan menjadi masalah. Nah, ke lapangan ini tidak perlu beberapa bulan gitu, tidak perlu beberapa minggu, dan bukan penulisan skripsi, tesis dan disertasi gitu ya, tapi ini hanya bagian dari terpenting karena satu unsur kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Setis Indonesia Purwakarta. Nah, untuk lebih lanjut mungkin dari penulisan atau misalkan ada tambahan dari Pak Jalal, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk poin-poinnya itu di artikel seperti itu. Kalau untuk format penulisan saya akan serahkan kepada Pak Jalal itu sendiri. Untuk moderator Bu Siti saya cukupkan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SUD MUD, yang telah menyampaikan materinya. Dan kesimpulannya adalah paper laporan PKL pada tahun ini ya, yang perdana, jangan ditakuti ataupun jangan menjadi beban kepada kita, tapi jadikanlah momentum untuk nanti bekal kita di skripsi nanti supaya terbiasa dan juga bisa dan menjadi lebih baik lagi.
Baik, selanjutnya pemateri yang kedua dari Bapak Jalaluddin SEME yang akan memberikan materi yang kedua. Kepadanya kami persilahkan.